TV Generation. Kita kembali lagi beribadah pada hari ini. Teman-teman tahu lah ya masih dalam keadaan sekarang, tapi saya yakin dan percaya kalau Tuhan masih melindungi dan menyertai kita sampai saat ini. Dan mari kita sama-sama beribadah dan menyembah Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan menyembah dan memuji nama-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu juga ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang akan menuntun ya Tuhan, dan berkati supaya firman itu dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Generation, apa kabar semua? Luar biasa, dahsyat, amin. Oke, saya harap The Generation semuanya baik-baik saja, amin, amin. Ya, saya sudah pulang ke Rantau Prapat, di mana saya berasal, di mana saya tinggal, dan saya sudah meninggalkan Bandung. Maafkan aku telah meninggalkan kalian,
tanpa sepatah kata, maafkan. Karena waktu itu buru-buru, jadinya langsung kembali dengan ya begitu aja. Kembali begitu. Oke, maafkan. Tapi pesan saya buat anak-anak B Generation, terus maju dan berkembang. Oke, amin. Tingkatkan kemampuan kalian, jangan memandang kalian rendah meskipun kalian muda. Oke. Dan yang paling terutama kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya kalau anak muda B Generation adalah masa depan gereja yang membawa dampak besar bagi lingkungan sekitar. Amin. Oke, kembali kita kepada firman Tuhan. Tidak lupa kita membuka firman Tuhan, dan saya mengajak B Generation enggak tinggal diam tanpa firman Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya. Amin. Oke, kita membuka Mazmur 46 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan dengan ayat 11 dan ayat 12. Kita membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Saya mengajak B Generation bukanlah pasif tetapi aktif. Amin. Amin. Oke, bersama-sama kita bacakan dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 4 dan ayat 11 dan 12. Ini firman Tuhan. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat ke-12. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat pengorbananmu yang begitu besar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau merenungkan kebaikan Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau taruhkan kepada kami hikmat supaya kami boleh mengerti setiap isi hati Tuhan, dan kami boleh mendengarkan suara Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Kami mau menyambut firman-Mu. Kami mau duduk diam, tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke. Di dalam ayat 4 dan ayat 11. Oke. Ayat 4 kita buka. Di situ ada kata Selah. Coba. Ayat 4 dan ayat 11 itu ada kata Selah. Nah, kata Selah sini seringkali kita tidak akan bacakan. Memang ini kata Selah tidak dibaca, tapi kata Selah itu mempunyai makna yang sangat dalam. Ya, kenapa mempunyai sangat dalam artinya? Ya, artinya itu diam. Kan kalau kita membaca Selah itu berarti kita diam, tidak dibaca. Yang artinya adalah diam sejenak. Diam di sini maksud Selah di sini atau silah di dalam bahasa Inggris itu artinya bukan pasif tetapi aktif. Aktif diam. Merenungkan yang artinya apa? Aktif yang dimaksud seperti apa? Nah, yang pertama adalah merenungkan, meneduhkan, dan di dalam keteduhan itu kita bisa merenungkan firman Tuhan. Nah, tema untuk minggu ini yang saya bawakan adalah be still, diam, meneduhkan, merenungkan. Mazmur 46 ini tepat untuk dibaca ketika seseorang atau mengenang suatu tragedi dan di saat orang mengalami masa yang tidak mudah. Nah, Mazmur inilah yang tepat untuk bisa kita baca. Nah, sebab Mazmur ini digubah dengan latar belakang masa sukar yang sedang melanda umat manusia.
Masa sukar yang digambarkan seperti badai yang menggoncangkan bumi dan yang membuat lautan bergelora. Nah, itu sebabnya Mazmur ini sangat tepat untuk memberi perhatian kita di saat kita memasuki suatu tatanan kehidupan yang baru, di mana kita memerlukan adaptasi kebiasaan yang baru, atau yang lazimnya disebut atau dahulu disebut sebagai a new normal. A new normal, suatu perubahan yang baru atau adaptasi yang baru. Nah, di dalam ayat yang kedua sampai yang keempat digambarkan dari keteduhan dan damai di tengah badai. Di dalam ayat yang ke-11 dan 12 itu dijelaskan apa yang harus menjadi sikap hati kita bila kita ingin mengalami damai seperti yang dijanjikan ayat di dalam ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Di dalam ayat yang ke-11 ini dijelaskan tentang apa yang kita perlukan agar kita mengalami damai. Atau yang ada di dalam ayat 3 kita bisa membaca kembali. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Nah, di dalam ayat yang ketiga kita tidak akan merasa takut. Coba catat, kita tidak akan merasa takut. Walaupun keadaan kita ini sedang bergoncang dan bergelora, maka kata kuncinya ada di dalam ayat 11. Ketika kita di ayat ketiga, ketika kita merasa takut, ayat kuncinya itu ada di ayat 11. Apa di dalam ayat 11? Diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Akulah Allah. Terus ada yang bilang, ya Tuhan, gimana aku ini masih muda, gak bisa diam. Kalau masalahnya kayak gini, gimana mau diam Tuhan, apalagi di tengah badai. Aduh Tuhan, waduh itu gawat Tuhan, gawat. Nanti kalau badai menghadang, kalau aku gimana Tuhan, nanti kalau aku dibawa badai gimana Tuhan, nanti kalau aku ini, nanti dan nanti kata Tuhan apa? Diamlah, ketahuilah akulah Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, mengapa Tuhan menyuruh kita berdiam diri di tengah badai pula? Mengapa? Kenapa Tuhan gak langsung turun tangan aja, langsung gak perlu repot-repot kita diam, ya kan? Ngapa Tuhan harus nyuruh kita diam? Ngapa? Yang pertama, dia merupakan ungkapan iman kita kepada Allah. Ketika kita mempercaya Allah, kita akan dapat berdiam diri dan menyerahkan kepadanya. Itulah sikap iman kita kepada Allah. Seringkali orang tidak mengenal batasan dirinya, dan di saat yang sama orang itu pun tidak mempercayai keterbatasan Allah. Sebagai akibatnya, bukannya ia berdiam di hadapan Allah, tapi ia malah menceramai Allah. Melalui apa? Melalui doa-doa yang dinaikkan, melalui doa persekutuan doa. Seolah-olah Allah itu nggak tahu apa-apa yang harus ia kerjakan, nggak tahu, dan malah orang tersebut yang lebih tahu daripada Allah itu sendiri. Sebagai contoh, nih, ada seorang pasien yang mendatangi dokternya. Dokter ini belum nanya keluhan apa dari pasien tersebut. Pasien ini langsung nyerocos saja gitu, nyerocos memberitahu kepada dokter. Dokter, aku ini penyakitnya ini dan aku berikan aku obat ini dan aku bla 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 bla. Seolah-olah pasiennya itu lebih tahu daripada dokternya. Dan pasiennya sudah merasa lebih tahu penyakitnya itu apa dan merasa lebih paham tentang obat apa yang harus ia berikan kepada dia. Terus dokternya bilang, kalau Anda sudah tahu penyakit Anda, lah terus untuk apa Anda datang kemari? Untuk apa datang ke tempat saya? Nah, hal seperti itulah yang kita lakukan kepada Tuhan. Kita sering menceramai Allah dan merasa bahwa Allah itu tidak tahu apa-apa. Kalau Allah tidak tahu apa-apa, berarti Allah itu bukan maha tahu. Seringkali seperti itu kita. Maka kita perlu berdiam diri,
Makanya diam merupakan ungkapan iman kita kepada Allah. Yang kedua, diam merupakan syarat untuk mendengar suara Allah. Nah, tanpa kita berdiam diri maka kita dapat mendengar suara Allah dengan jelas. Oke. Ya, kenapa kalau kita berdiam diri dapat mendengar suara Allah dengan jelas? Ya, kalau kita sama halnya seperti seseorang berbicara dengan temannya di tengah keramaian, maka temannya tersebut tidak akan bisa dapat dengan jelas mendengarkan suaranya. Nah, begini artinya. Saya mempunyai teman. Teman saya berbicara kepada saya. Sementara di tempat yang sama, di situasi yang sama, ada orang di tengah keramaian, teman saya lagi berbicara kepada saya. Dan saya pastinya tidak akan bisa fokus, tidak akan bisa kedengaran, tidak akan bisa jelas apa yang disampaikan oleh teman saya kepada saya. Karena saya tidak tahu apa yang dikatakan, karena di tengah-tengah suara kebisikan yang ada di situasi tersebut. Ya, inilah artinya pengganggu yang dapat mengalihkan perhatian. Nah, bukan hanya ketika kita sedang berdiam diri, terkadang suara berisik tersebut bukan dari lingkungan sekitar kita, bukan, yang mengalihkan perhatian kita. Terkadang ketika kita berdiam diri, misalnya kita merenungkan kebaikan Tuhan di tengah pujian yang sempat, kalau di puji-pujian kita bernyanyi dan kita ada penyembahan, di situ kita nggak bisa fokus dan terkadang WL menyuruh kita untuk berdiam, merenungkan kebaikan Tuhan, tetapi kita kadang nggak bisa berfokus. Karena apa? Ya karena itu pikiran kita ini kemana-mana gitu. Memang orangnya ada di situ, tetapi pikiran sedang berdiam, tapi pikiran kita ini kemana-mana. Kalau misalnya pikiran kita, aku lagi berantem sama pacar aku, gimana ini? Nanti aku kalau misalnya putus gimana? Aduh, nilai ujian aku gimana ini? Nanti kalau aku nol, nanti orang tua aku marah, aku dipukul. Nah, seperti itulah. Apalagi ya pikiran-pikiran yang mengganggu gitu. Dari situ kita tidak akan dapat mendengarkan suara Tuhan. Dan dari situ juga kita tidak akan bisa mendengarkan isi hati Tuhan. Maka dari itu, mengapa Tuhan menyuruh kita berdiam diri? Nah, itu tadi. Yang pertama, bukti iman kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah merupakan syarat untuk mendengarkan firman Tuhan. Yes. Maka dari itu, Tuhanlah menyuruh kita untuk berdiam diri dan menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Tidak perlu khawatir tentang masalah-masalah yang akhir-akhir ini sedang menimpa kita. Serahkan aja kepada Tuhan. Karena di dalam ayat kedua itu, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Nah, Allah itu bagi kita tempat perlindungan kita dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Sudah di dalam Alkitab itu. Sangat terbukti. Oke. Camkan. Sangat terbukti. Ketika kita ke dalam kesesakan, Allah itu ada. Allah itu penolong kita di dalam kesesakan. Perlindungan kita dan kekuatan kita. Jadi nggak perlu khawatir tentang masalah-masalah yang akhir-akhir ini sedang menimpa kita. Kita serahkan sama Tuhan. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan, itu lebih dari cukup. Nah, mari kita berhenti sejenak dan meninggalkan segala kegiatan kita,
Dan mengapa kita berdiam? Ketika kita berdiam, kita dapat mendengarkan suara Tuhan. Dan lagi-lagi saya mengatakan, ketika kita berdiam, kita dapat mendengarkan suara Tuhan. Oke. Dan bukan hanya itu, kita juga pemulihan roh. Kita juga dapat pemulihan roh. Pemulihan roh kita juga akan terisi. Ibaratkan, kalau kita mempunyai handphone kita ini dalam keadaan mati dan perlu di-charge gitu. Handphone kita ini kehabisan baterai, maka kita perlu untuk mengisi ulang baterai handphone tersebut, bukan? Ya. Tetapi jika sedang dalam pengisian baterai tersebut, ketika baterai tersebut di dalam mengisi, kita mencoba untuk memainkannya, dan alhasil baterai tersebut tidak akan terisi dengan penuh, dan juga handphone itu akan menjadi rusak dan tidak akan bisa terpakai lagi. Nah, begitulah kita ketika kita dengan roh kita yang lagi down, kita harus memulihkan roh kita melalui apa? Kita berdiam diri dan mendengarkan suara Tuhan, berdiam diri untuk merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan firman-firman Tuhan. Dan saya mengajak untuk anak muda, mari kita untuk berdiam diri, jauhkan segala aktivitas-aktivitas yang mengganggu, yang saat-saat ini mungkin ada masalah. Mari kita menyerahkan kepada Tuhan. Kita mau menyerahkannya melalui berdiam diri, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, bukannya malah menceramai Tuhan, tetapi kita mendengarkan apa yang hendak menjadi isi hati Tuhan. Nah, sebagai khotbah penutup ini, mari kita sebagai anak muda belajar untuk berdiam diri. Sekali lagi ya, memang temanya berdiam diri, jadinya saya berulang kali berdiam diri, membahas tentang berdiam diri, berdiam. Nah, merenungkan, meneduhkan diri, dan damai. Walaupun situasi yang sekarang tidaklah mudah, mungkin saat ini engkau dalam masalah dengan temanmu, keluargamu, papamu dan mamamu. Dari sini engkau mulai belajar untuk berdiam diri walaupun di tengah badai. Dengan demikian engkau dapat mendengarkan suara Tuhan dan tahu apa yang engkau perlukan, dan Tuhan ada di situ berbicara kepada engkau, memberikan kelegaan kepada engkau, sehingga engkau merasakan damai yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Oke, sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa mengakhiri firman Tuhan ini, dan kita mau berdoa dan mengucap syukur buat Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat pengorbananmu Tuhan. Kembali kami menaikkan syukur kami, sembah pujian kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan firman-firman yang Engkau taburkan. Biarlah boleh menjadi berkenan di hati anak-anak muda ini, boleh menjadi berdampak, dan boleh mereka terapkan di dalam kehidupan mereka sehari-harinya ya Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan, dan boleh mereka melakukan dan boleh belajar bersama-sama melalui firman-firman-Mu, bahwa pentingnya ya Tuhan beriman kepada Engkau, dan juga boleh menyerahkan diri melalui doa-doa kami, menyerahkan diri melalui masalah-masalah kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau terus menjamah setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sekolah mereka ya Tuhan, yang saat ini ya Tuhan sedang keadaan online ya Tuhan.
biarlah Engkau yang menutup bungkus setiap mereka ya Tuhan. Apapun yang terjadi untuk tahun ini, kami berdoa dunia pendidikan, di dalam dunia pendidikan biarlah Engkau menaruhkan hikmat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu ya Tuhan memberkati, dan apapun yang terjadi ya Tuhan, biarlah Engkau turut campur tangan ya Tuhan, maupun walaupun mereka di dalam bersekolah melalui online ya Tuhan, tidak menghalangi mereka untuk menggapai cita-cita mereka. Biarlah Engkau terus menuntun mereka melalui sekolah-sekolah mereka online, bersekolah secara online ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua mereka dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau turut campur tangan memberkati kedua orang tua mereka ya Tuhan, dan ladang usaha mereka biarlah Engkau memberkatinya Tuhan. Dan jikalau mereka sedang dalam keadaan kelemahan tubuh ya Bapa, biarlah Engkau melalui bilur-bilur kuasa darah-Mu yang Engkau curahkan kepada mereka, dan kami percaya bahwa Engkau adalah dokter dari segala dokter yang menyembuhkan setiap sakit penyakit dan menjauhkan ya Tuhan virus sakit penyakit, terutama virus corona ini Engkau jauhkan dari keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati. Mari rekan-rekan Be Generation yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau mengarahkan hati, menadahkan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, rekan-rekan Be Generation yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus, kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian.